Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Remaja yang terseret banjir bandang di Banyuwangi ditemukan tewas pada jarak 10 km dari lokasi kejadian. Disangka berasal dari anggota perguruan silat lain, 2 pedagang di Surabaya dikeroyok belasan pesilat. Ratusan penari unjuk kebolehan menarikan tari topeng Kaliwungu di tepi pantai selatan Lumajang. Setelah 12 jam lebih dicari oleh tim SAR gabungan, remaja yang terseret banjir bandang Sungai Badeng ditemukan meninggal dunia. Korban ditemukan tergeletak di tepi pantai sekitar 10 km dari titik awal kejadian. Warga di kawasan Pantai Badean, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi dikejutkan dengan penemuan mayat pria tergeletak di tepi pantai. Saat pertama kali ditemukan, tubuh korban dipenuhi lumpur. Polisi yang menerima laporan langsung menuju lokasi. Berdasarkan identifikasi dan pemeriksaan saksi, korban adalah Sahril Hamdani, 16 tahun, Desa Sumberbuluk, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Remaja itu sebelumnya hilang terseret banjir bandang Sungai Badeng. Setelah identifikasi selesai, jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Polisi tak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pihak keluarga pun menolak untuk dilakukan proses autopsi dan menerima tewasnya korban karena musibah. Usai tiba di rumah duka, jenazah korban langsung dimakamkan di TPU desa setempat. Jenazah atau mayat seorang laki-laki di pantai Cungkingan, ya, di wilayah Loko Jambi. Dengan informasi tersebut, ya, kita dapat memastikan untuk kemungkinan korban tersebut adalah warga kami. Akhirnya saya meluncur ke situ, ke Cungkingan bersama salah satu keluarganya untuk memastikan apa betul jenazah itu adalah warga saya. Banjir bandang Sungai Badeng di kaki Gunung Raung, Banyuwangi mengakibatkan Sahril dan bapaknya yang sedang mengendarai motor hanyut terbawa banjir saat jalan yang mereka lewati longsor tergerus air sungai. Sang bapak berhasil lolos dari maut setelah merangkak naik ke atas daratan. Namun Sahril yang sempat berpegangan pada akar pohon akhirnya hanyut dan tenggelam dalam derasnya banjir bandang. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Seorang penjual tahu dan seorang penjual nasi bebek babak belur usai dikeroyok sekelompok pemuda yang mengaku sebagai pesilat. Polisi yang memburu kawanan perusuh berhasil membekuk 4 pelaku sementara pelaku lainnya melarikan diri. Polisi berhasil menangkap dan membawa 4 pemuda yang sempat kabur usai mengeroyok 2 orang di Jalan Arif Rahman Hakim, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Namun belasan orang lainnya yang diduga komplotan pelaku pengeroyokan berhasil kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Kepada polisi, keempat pelaku yang berusia antara 16 hingga 20 tahun itu mengaku anggota sebuah perguruan silat. Mereka berinisial RF, CN, FC, dan RD. Selanjutnya mereka dibawa ke Mapolsek Sukolilo, Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka mengeroyok 2 pedagang kaki lima karena menyangka korban berasal dari perguruan silat lainnya. Akibat pengeroyokan tersebut, korban berinisial MS, seorang pedagang tahu, dan RK, pedagang nasi bebek, mengalami luka memar di beberapa bagian tubuh serta kepalanya. Dikira dari korban yang menggunakan kaos hitam yang bertuliskan serang balik itu dari salah satu perguruan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Sukolilo. Polisi masih menyelidiki keterlibatan belasan kawanan pelaku yang kabur saat penggerbekan. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Harga komoditi dapur di pasar tradisional Jombang sejak 2 pekan ini terus naik. Kenaikan harga yang paling tinggi terjadi pada cabai rawit dan tomat.
naiknya harga cabai dan tomat disebabkan akibat cuaca ekstrim sehingga pasokan dari petani ke pasar turun. Di Pasar Pon Jombang, harga komoditi dapur seperti tomat dan cabai rawit mengalami kenaikan yang signifikan. Harga cabai rawit dari Rp40.000 per kilogram kini naik Rp75.000 per kilogram. Harga cabai merah besar dari Rp20.000 per kilogram naik jadi Rp40.000 per kilogram. Harga tomat dari Rp10.000 per kilogram naik jadi Rp20.000 per kilogram. Untuk mensiasati kenaikan harga komoditi dapur, pemilik warung makanan kini harus pandai-pandai mengatur biaya belanja, seperti mengurangi rasa pedas pada masakan dan menambahkan bumbu lainnya seperti menambah merica agar tidak perlu membeli cabai terlalu banyak. Yang paling mahal tadi apa? Sayur apa? Tomat, Om. Saya kan pakai tomat tiap hari. Naik banget tomatnya. Biasanya cuma 3.000 sekilo, ini hampir 15 kalau nggak salah. Untuk menyiasati itu gimana, Bu? Ya dikurangi sedikit porsinya, tapi harganya tetap. Timun yang turun, Om, biasanya 15.000, ini cuma 2.000 sekilo. Menurut pedagang, naiknya harga cabai dan tomat mengakibatkan daya beli masyarakat turun. Hal tersebut berpengaruh pada omset pedagang. Kenaikan harga secara bertahap ini terus terjadi sejak 2 minggu lalu. Diduga naiknya harga tomat dan cabai akibat cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah daerah sehingga mempengaruhi panen petani. Sebelumnya itu hanya 40.000. Kalau yang besar ini? Tapi besar juga ada kenaikan, cuma nggak terlalu. Sebelumnya itu sempat 20.000, sekarang tuh 40.000. Naiknya hanya berkisar 3.000, 4.000 setiap harinya. Kalau tomat? Wah, itu tomat itu naik gratis. Tomat biasa yang buat sambal aja sekarang tuh harganya 18.000, 20.000. Sedangkan untuk tomat buah mencapai 30.000. Masyarakat meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk kembali menstabilkan harga komoditi dapur agar tidak semakin membebani biaya belanja. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Ada yang berbeda dengan pertunjukan tari topeng Kaliwungu Lumajang. Jika biasanya tari khas daerah itu dimainkan beberapa orang, kali ini dipertunjukkan massal di kawasan pantai selatan dalam pagelaran Festival Budaya Segoro Topeng Kaliwungu. Ingin tahu keseruannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sebanyak 500-an penari topeng Kaliwungu menari di pantai Watu Pecak, Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Kesenian khas daerah Kabupaten Lumajang ini telah ditetapkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda oleh pemerintah Indonesia. Berbeda dari biasanya, para penari mempersiapkan diri jauh dari sebelum acara. Jika biasanya mereka tampil di atas panggung, kali ini para penari harus menari di atas hamparan pasir pantai. Suasana alam terbuka dengan angin pantai dan terik matahari memiliki tantangan sendiri bagi para penari. Persiapannya cukup matang. Persiapannya udah mulai dari 1 bulan lalu kayaknya. Gimana, merasa kesulitan enggak? Ini kan menarinya di pantai. Pastinya kesulitan, soalnya medannya kan pasir. Jadi penari harus bisa menjaga keseimbangannya saat menari. Kesenian tari topeng Kaliwungu dinilai memiliki ikatan sejarah pada kerajaan Lamajang Tigang Juru yang eksis pada abad ke-12. Pada masa itu, salah satu hiburan rakyat adalah tari topeng Kaliwungu. Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Niluh Puspita yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan kesenian tari topeng Kaliwungu memiliki kekhasan tersendiri, sehingga harus terus dipromosikan agar tetap lestari sebagai warisan budaya bangsa.
Kami dari Kementerian Pariwisata hadir di sini karena event ini masuk dalam salah satu karisma event Nusantara. Ada 110 yang dikurasi oleh tim independen untuk masuk dalam karisma event Nusantara tahun 2025. Dan Lumajang akhirnya masuk ya Ibu ya, Segoro Topeng Kaliwungu ini. Selain itu, pagelaran kesenian daerah tersebut bertujuan menarik kunjungan wisatawan, utamanya wisatawan mancanegara ke Lumajang khususnya, dan berbagai daerah Indonesia secara umum. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Banyak inspirasi untuk menuangkan kisah atau cerita, di antaranya dengan melalui tulisan atau buku. Seperti yang dilakukan seorang tokoh budayawan lokal yang mengangkat cerita kota Gresik dari mulut ke mulut yang dituangkan dalam tulisan buku. Chris Aji, tokoh budayawan dan seniman lokal daerah ini, merangkai kisah kearifan lokal Gresik tempo dulu dalam sebuah karya buku. Lagi-lagi Sang Gresik Bercerita, yang terbit tahun 2024 lalu. Buku ini adalah seri terakhir dari 2 buku sebelumnya yang terbit tahun 2014 dan 2018. Chris tidak sendirian menulis beragam kisah, dongeng, tradisi, hingga budaya tentang Gresik ini. Namun ia mengajak 30 penulis lebih untuk bersama-sama menggores fenomena Gresik dalam catatan tinta. Di antaranya cerita Telaga Dahar dan Sumur Jogo Temu Peninggalan Sunan Giri, yang konon merupakan tempat menjamu para tamu. Lalu tentang Aji Saka, pencipta aksara Jawa, yang dipercaya kisahnya berasal dari Pulau Bawean Gresik, yaitu tentang 2 abdi dari Aji Saka yang bertarung hanya karena salah paham hingga keduanya meregang nyawa. Kemudian tentang cerita wisata Bukit Kapur Setigi yang konon dulu adalah bekas tambang batu kapur, yang kemudian menjadi pembuangan sampah dan kumuh. Namun akhirnya disulap oleh tokoh dan masyarakat setempat menjadi wisata kekinian yang artistik. Dalam buku ini juga ditulis kisah sejarah tahun 1952, ketika Presiden Soekarno datang pertama kali ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri, sebagai wujud penghargaan para tokoh peletak sejarah Islam di Nusantara. Juga cerita tentang Damar Kurung yang awalnya merujuk pada serat Sindujoyo dengan gaya melukis dan menggambar Sunan Prapen, cucu dari Sunan Giri. Chris Aji bersama penulis lainnya sengaja ingin menuangkan cerita tentang Gresik dalam buku, agar kisahnya tidak hanya sekedar dari mulut ke mulut saja, tapi tertuang dalam buku cerita kekinian yang bisa dibaca hingga anak cucu nanti. Saya mengajak anak-anak generasi milenial, anak-anak muda yang kayaknya agak susah deh sekarang ngajak anak-anak muda yang sudah dipengaruhi oleh gadget. Tapi fakta menunjukkan ketika mereka asik, mereka ternyata punya tulisan-tulisan bagus. Tulisan-tulisan ini kita bukukan dalam buku Lagi-Lagi Sang Gresik Bercerita. Dan perlu diketahui bahwa Leiden University Library telah mengkoleksi buku Lagi-Lagi Sang Gresik Bercerita menjadi salah satu referensi tentang nilai-nilai kearifan lokal Nusantara yang lahir dari Gresik. Harapan saya memang yang namanya nilai-nilai kearifan lokal itu diantaranya adalah cerita-cerita tutur. Kalau zaman dulu kita sering didongengin nenek kita, ibu kita menjelang tidur. Kisah-kisah itu menancap dan masih ingat, seperti saya ini, cerita-cerita yang disampaikan oleh nenek atau ibu dulu waktu menjelang tidur. Tapi sekarang ini anak-anak sudah dipengaruhi
dunia maya, dunia yang kadang-kadang mengambil alih waktu-waktu mereka. Upaya karya Kris Aji dan kawan-kawan ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda agar semangat menulis, sehingga cerita-cerita legenda tak hanya sampai di bibir saja, namun terpatri dalam sebuah goresan tinta di karya buku. Sri Rama dan Sujianto melaporkan dari Gresik. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.